Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima kita akan membahas fungsi manajemen selanjutnya, yaitu organizing. Jadi ini adalah pengertian dari organisasi, suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau perkumpulan olahraga. Jadi intinya organisasi itu sendiri adalah perkumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan yang sama. Jadi seperti kalian ini, apabila tujuannya sama atau suatu kelas itu ingin lulus secara bersama-sama, itu adalah dinyatakan organisasi. Organisasinya apa? S1 manajemen dan S1 akuntansi semester 1 itu adalah sebagai contoh organisasi. Atau kalau kemahasiswaan itu ada BEM, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah yang memiliki tujuan apa. Jadi intinya adalah organisasi adalah perkumpulan dari beberapa orang yang menjadi suatu kelompok fungsional. Kemudian organizing itu adalah proses penyusunan struktur organisasi. Jadi setelah direncanakan, kemudian di struktur organisasinya itu siapa saja, apa aja yang masuk ke siapa saja yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Makanya proses penyusunan struktur organisasi itu harus disesuaikan dengan knowledge, skill, attitude, dan personality-nya. Jadi berdasarkan kemampuan dari individu-individunya. Jika seorang itu tidak bisa hitung-hitungan tapi suka bekerja di lapangan, itu langkah baiknya diletakkan di bagian mana, seumpama marketing. Nah, itu adalah contoh pengorganisasian. Jadi proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupi. Jadi disesuaikan sumber dayanya, lingkungan yang melingkupinya. Kemudian ini adalah 3 langkah proses pengorganisasian. Yang pertama, pemerinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi dirinci kembali. Jadi pemasaran berarti rinciannya apa, pekerjaan yang harus dilakukan apa, mempromosikan, menjual suatu produk. Kemudian SDM tugasnya apa, merekrut, kemudian mengurusi masalah gaji karyawan, kedisiplinan seorang karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian di keuangan adalah mengatur, mengelola keuangannya. Keuangannya harus minimal biayanya rendah, kemudian memaksimalkan penghasilannya. Ya, itu diperinci. Mengurusi pajak, lah itu adalah pemerincian dari manajemen keuangan. Kemudian operasinya, manajemen operasi mengenai produksinya harus bahan bakunya seperti apa, lah itu harus ada perinciannya. Kemudian pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Jadi pembagian kerja, jangan sampai beban kerjanya itu tinggi, karena beban kerja tinggi itu akan membuat seseorang itu mengalami permasalahan-permasalahan seperti stres, konflik, dan lain sebagainya. Jadi memang pembagian pekerjaan itu harus pas dan tepat. Kegiatannya logik, ya, disesuaikan dengan kemampuan, knowledge, skill, dan lain sebagainya. Jadi memang disesuaikan. Jadi jangan asal tunjuk aja itu orang itu harus mengerjakan ini, padahal orang tersebut tidak mampu. Tapi terkadang memang sebuah perusahaan atau perusahaan itu harus memaksa karyawannya untuk mau tidak mau harus mengerjakan hal tersebut. Kemudian pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang harmonis. Jadi suatu organisasi itu antar departemen atau antar anggota organisasi memang harus mengkoordinir, adanya koordinir. Jadi jangan sampai ada perbedaan dengan rencananya. Jadi harus ada antara manajemen sumber daya manusia harus disesuaikan dengan marketing. Marketing butuh sekian orang, manajemen sumber daya manusia menyesuaikan butuhnya berapa itu tadi marketing. Kemudian keuangan
koordinasi dengan bagian-bagian yang lainnya. Masalah gaji berarti SDM gajinya harus gini, harus dikoordinasikan ke SDM dan marketing. Jadi semuanya harus ada keharmonisan. Kemudian faktor yang menentukan perencanaan struktur organisasi pasti strategi organisasi untuk mencapai tujuan, kemudian teknologi, kemudian anggota karyawan, orang yang terlibat dalam organisasi. Itu tadi kalau di SDM ada KSAP, knowledge, skill, attitude, dan personality. Kemudian ada ukuran organisasi. Nah, ini adalah departementalisasi. Jadi struktur organisasi menurut departemennya, mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Nah, ini departementalisasi berdasarkan fungsinya. Jadi setelah direktur, strukturnya adalah manajer produksi, pemasaran, dan manajer keuangan, HRD. Itu berdasarkan fungsinya. Fungsinya sebagai produksi, manajer produksi, fungsinya sebagai pemasaran, pemasar. Nah, itu dinamakan departemennya, itu berdasarkan fungsinya sebagai manajer pemasaran, produksi, keuangan, dan HRD. Nah, ini adalah kebaikan pendekatan fungsional, menjaga kekuasaan dan dukungan fungsi-fungsi utama. Jadi berdasarkan tadi kegiatannya, pemasaran berarti ada kekuasaannya. Kemudian efisiensi melalui spesialisasi, karena ada spesialisasi tadi, keuangan, pemasaran, SDM, produksi, itu ada spesialisasinya. Kemudian memusatkan keahlian organisasi tadi, seumpama lulusan psikologi berarti masuk ke SDM, kemudian lulusan manajemen tapi konsentrasi marketing itu masih ke pemasaran, atau lulusan komunikasi lah itu dimasukkan ke pemasaran. Kemudian akunting masukkan ke manajemen keuangan. Kemudian bagian teknik masukkan ke produksi. Itu adalah adanya pemusatan keahlian organisasi. Jadi ada orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Kemudian pengawasan manajemen puncak lebih ketat. Iya, karena langsung dari manajer keuangan langsung ke karyawan atau bawahannya, itu memang lebih ketat. Nah, kelemahannya dapat menciptakan konflik. Jadi memang antar departemen itu nanti seperti ada gap. Jadi kalau pemasaran itu pengennya seperti ini, SDM akan beda, SDM akan pengennya seperti lain. Nah, makanya itu akan memicu suatu konflik. Kemudian menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. Jadi apabila SDM itu sudah berhenti, tidak ada rekrutmen, kemungkinan akan berdampak ke departemen-departemen fungsional lainnya. Kemudian memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan. Memang karena banyak yang harus dikoordinir, karena setiap fungsinya itu tadi memang akan lambat. Kemudian memusatkan pada kepentingan tugasnya. Jadi memang kalau fungsional ini memang mengepentingkan tugasnya. Kalau manajemen keuangan berarti ya udah ngurusi keuangan aja. Kemudian SDM ya udah, nah itu akan memusatkan kepentingan tugasnya. Kemudian anggota kurang inovatif dan pandangan sempit, ya karena tadi di kotak-kotai di fungsionalnya, departementalisasi fungsionalnya itu tadi memang kurang inovatif. Kemudian ini departementalisasi divisional. Divisional itu perusahaan manufaktur atas dasar produk. Jadi kalau ini contohnya adalah perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan manufaktur. Nah, ini dari presiden direktur, kemudian berdasarkan produknya. Ini produknya apa? Elektronik, ya berarti manajer umum divisi produk elektronik. Baru bawahnya ada setiap divisinya, dan fungsionalnya HRD, produksi, keuangan, pemasaran itu. Terus kemudian kendaraan bermotor, diesel, dan rumah tangga itu berdasarkan divisinya. Divisinya apa? Elektronik, kendaraan bermotor, di mesin diesel, dan alat rumah tangga. Produknya itu apa? Kalau seumpama di Indofood berarti ada bagian bumbu produknya bumbu. Kemudian bagian mie
itu ada product manager umum divisi mie, Indomie, kemudian dan lain sebagainya, kecap, ya, itu masuk ke divisi produknya, itu sebagai contoh. Kemudian ini departemen divisional perusahaan manufaktur atas dasar wilayahnya. Jadi ada divisi Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, itu berdasarkan tempatnya. Kemudian ini berdasarkan langganannya. Kalau pelanggannya industri berarti wakil direktur produk yang industri. Kemudian produk-produk konsumen, ada produk militer. Nah, kebaikan struktur organisasi divisional ini meletakkan koordinasi dan wewenang yang pada tingkat yang sesuai bagi pembagian anggapan yang tepat. Kemudian menetapkan pengembangan dan penerapan strategi dekat dengan lingkungan divisi. Kemudian merumuskan tujuan serta jelas memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. Kemudian membebaskan para kepala eksekutif membuat keputusan strategik lebih luas dan memungkinkan konsentrasi penuh pada tugas-tugas. Cocok untuk lingkungan yang mudah berubah, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi, tempat latihan yang baik bagi para manajer strategi. Ini kelemahan struktur divisional menyebabkan berkembangnya persaingan potensial antar sumber daya perusahaan dan konflik antara tugas-tugas prioritas. Masalah seberapa besar delegasi wewenang yang diberikan kepada manajer divisi, masalah kebijakan dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya perusahaan dapat menimbulkan konsistensinya kebijakan antara divisi, masalah duplikasi sumber daya dan peralatan yang tidak perlu. Nah, ini struktur organisasi selanjutnya adalah organisasi menurut departemen proyeknya. Jadi ada manajer proyek. Jadi bedanya tadi antara fungsional tadi, ini tambahan manajer proyek. Manajer proyek nanti ada berdasarkan proyeknya apa? Oh, ngurusi jalan tol Semarang Bawen. Nah, itu dari proyek Semarang Bawen itu nanti ada divisinya lagi, HRD, produksi, keuangan, dan pemasaran. Nah, kebaikan organisasi proyek ini memaksimumkan efisiensi penggunaan manajer fungsional, mengembangkan keterampilan karyawan, dan merupakan tempat latihan yang baik bagi manajer strategik, melibatkan motivasi dan menantang karyawan, serta memperluas pandangan manajemen terhadap masalah-masalah strategik perusahaan, memberikan fleksibilitas kepada organisasi, mempermudah kegiatan-kegiatan perusahaan yang bermacam-macam dengan orientasi proyek, membebaskan manajemen puncak untuk perencanaan. Nah, ini merupakan kelemahan dari organisasi proyek, pertanggungjawaban ganda karena tadi manajer proyek itu masih ada HRD dan lain-lain, itu akan ada pertanggungjawaban ganda. Kemudian sangat memerlukan koordinasi secara horizontal dan vertikal. Jadi baik ke atasan, ke bawahan, itu juga ke departemen tadi ada manajer SDM, manajer keuangan, yaitu harus ada koordinasi horizontal dan vertikal. Kemudian memerlukan lebih banyak keterampilan antar pribadi, mendorong pertentangan kekuasaan dan lebih mengarah perdebatan daripada kegiatan, mengandung resiko timbul perasaan anarki, sangat mahal untuk diimplementasikan karena memang kalau proyek itu SDM-nya pasti banyak, makanya gajinya juga akan semakin tinggi karena pekerjaannya berdasarkan proyek. Kemudian 3 kelompok kerja formal organisasi, kesatuan tugas khusus untuk menangani suatu masalah atau tugas khusus. Kemudian panitia menangani tugas yang terus-menerus tetap atau tidak tetap. Kemudian di dewan dan komisi. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.